teman-teman semua. Jadi kali ini kami sedang berada di Taman Ekspresi Surabaya. Nah, sudah menjadi kebiasaan kota-kota besar yang kerap memiliki taman dengan gaya tematik. Begitupun di kota Surabaya ini. Di sini terdapat salah satu taman tematik yang menarik untuk dikunjungi. Taman Ekspresi ini dibuat untuk mengekspresikan karya seniman-seniman di Surabaya. Nah, lokasinya sendiri terletak di Jalan Genteng Kali nomor 67. Dalam taman ini tidak boleh pacar. Nah, teman-teman, Taman Ekspresi ini diresmikan pada tanggal 7 Mei 2011. Nah, taman ini disuguhkan dengan pemandangan Sungai Kalimas dengan pepohonan yang rindang. Di sini juga terdapat fasilitas-fasilitas pelengkap juga, teman-teman. Antara lain ada perpustakaan, playground, toilet, jalur refleksi kaki, dan area parkiran yang terdekat. Nah, ternyata juga terhubung ke arah Museum Pendidikan di sebelahnya. Nah, di dekat perpustakaan dapat dijumpai diorama sejarah bangsa Indonesia dari zaman prasejarah, zaman kerajaan, zaman masuknya agama Islam, penjajahan Belanda dan Jepang, sampai zaman kemerdekaan Indonesia. Nah, tetap ikuti perjalanan kami ke Museum Pendidikan. Guys, ini mau ke Museum Pendidikan. Lanjut. Nah, teman-teman, di sini juga ada praaksara seperti patung yang dibalik kaca. Praaksara ini adalah riwayat pendidik, bisa dibilang setua umur peradaban manusia itu sendiri. Bahkan sebelum manusia menemukan aksara sebagai medium komunikasi dan pengetahuan, dan berbeda dengan transfer pengetahuan pasca aksara yang bersifat eksplisit. Nah, teman-teman, kita lanjut ke sini. Di sini ada beberapa kitab atau beberapa tafsiran pada zaman dahulu, yaitu ini terdapat ilmu Thoriqot Qadiriyah. Ilmu ini adalah berbahan kertas Eropa, beraksara Arab murni dan juga Arab Pegon. Di sebelah sini juga ada kisah Nabi Muhammad. Nah, teman-teman, di sini juga ada beberapa kitab pada zaman dahulu yang diciptakan, dan di sini terdapat ilmu nahwu, risalah, matan al-jumuriyah. Teman-teman bisa lihat naskah ini berbahasa kertas bergaris, beraksara Arab murni dan juga Arab Pegon. Di sebelahnya juga ada kitab yang sudah dimanani dan juga ada gambar wayangnya, diciptakan oleh Serat
Jarwan Surat Yusuf. Di sebelahnya juga ada ilmu nahwu tata bahasa Arab. Nah, naskah ini berbahasa kulit, beraksara Arab murni dan juga Arab pegon. Di sebelahnya juga ada kitab yang menceritakan tentang Nabi Muhammad. Kitab ini naskah berbahasa kertas bergaris, beraksara Jawa, dan kitab murni. Nah, yang terakhir ada ilmu nahwu tata bahasa, tapi beda dengan yang sebelah tadi. Nah, agar teman-teman tahu sejarah pada zaman dahulu lebih mendalam, mari kita lanjut untuk ruangan yang selanjutnya. Ini merupakan gambaran pendidikan yang terjadi pada masa klasik atau zaman klasik. Normalnya pendidikan pada zaman ini masih berkutat pada pendidikan agama. Seperti yang bisa dilihat di sini, diorama ini menunjukkan tentang santri yang tengah belajar kepada gurunya tentang pelajaran agama. Nah teman-teman, kita masuk ke dalam ruangan yang menampilkan koleksi-koleksi barang pendidikan pada zaman kolonial nih teman-teman, terkhusus pada zaman kolonial Belanda. Nah, pada zaman ini pendidikan di Indonesia memasuki periode yang paling berat karena pada masa ini pendidikan hanya bisa diperoleh oleh orang-orang tertentu. Pendidikan pada zaman ini rata-rata diperoleh oleh orang-orang Belanda atau orang-orang kolonial. Hanya orang-orang atau masyarakat Indonesia tertentu yang dapat mengenyam pendidikan pada zaman ini. Ini merupakan gambaran atau contoh pakaian orang-orang dulu ketika melakukan pendidikan pada zaman kolonial. Masih sangat unik ya teman-teman. Dadah. Nah teman-teman, ini merupakan transportasi yang digunakan dulu oleh orang-orang pada zaman kolonial untuk mengampu pendidikan, yakni tas kulit dan juga sepeda kebo. Nah, pada zaman dulu semuanya masih memakai sepeda ini, kalau tidak berjalan kaki. Belum ada tuh yang namanya naik Vario, naik Beat, apalagi naik CBR. Ber. Nah, kita memasuki di sisi lain dari museum tadi. Di sini kita sudah sampai pada masa kemerdekaan, di mana pada masa kemerdekaan bangsa Indonesia ini mulai terlepas dari penjajahan. Tetapi bangsa Indonesia ibaratnya adalah bayi yang baru lahir, di mana mereka masih diliputi oleh kebingungan dan organ-organ tubuhnya belum berjalan dengan optimal. Nah, pada bagian ini di sini terdapat salah satu transportasi yang digunakan oleh para orang tua untuk mengantarkan anak-anaknya menuju ke sekolah. Di sini ada sepeda motor Zundap yang ada pada tahun 1965. Nah, pada bagian ini kita bisa melihat salah satu alat cetak foto pada masa itu. Nah, lalu juga ada alat mesin stensil. Alat mesin stensil ini biasanya digunakan pada bidang percetakan untuk membuat naskah dan juga urusan administrasi.
Lalu di sebelahnya ada megafon sekolah yang digunakan untuk kegiatan sekolah sebagai pengeras suara. Selanjutnya ada salah satu transportasi yang biasanya digunakan oleh siswa pada masa itu untuk berangkat mengenyam pendidikan, yaitu ada sepeda. Nah, pada bagian ini kita akan dikenalkan oleh salah satu tokoh yang membuat metode tentang belajar membaca, yaitu Ibu Siti Rohmani, di mana beliau merupakan tokoh yang menciptakan metode belajar membaca, yaitu Ini Ibu Budi. Metode itu digunakan pada tahun 1980 sampai dengan 2014. Nah, di sini juga ada mesin hand press, lalu ada juga mesin ketik, di sebelahnya ada kamus bahasa dasar bahasa Belanda, dan di sebelahnya ada komputer. Ikuti kami teman-teman. Nah, kali ini kita sudah berada pada ruangan pendidikan pasca kemerdekaan. Nah, pendidikan di Indonesia ini sendiri pertama kali tidak memakai buku, melainkan memakai sabak-sabak sendiri, merupakan buku tulis kuno yang digunakan untuk menulis sebelum adanya buku tulis. Bisa dilihat. Nah, pada sisi sebelah kanan saya terdapat buku-buku pelajaran pasca kemerdekaan Indonesia. Nah, pada sisi sebelah kiri kami terdapat alat tulis pendidikan di Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia. Bisa dilihat seperti penghapus, kemudian pensil, kemudian ada rautan juga, dan lain-lain. Nah, pada sisi sebelah sini terdapat ijazah-ijazah kuno pasca kemerdekaan. Bisa dilihat terlebih dahulu. Kemudian terdapat majalah-majalah kuno seperti majalah Bobo, seperti itu. Selanjutnya bisa kita lihat tas pendidikan pada masa pasca kemerdekaan Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu terdapat alat laboratorium dan alat ketik pasca kemerdekaan Indonesia. Nah, bisa kita lihat terdapat seragam juga pada masa saat ini, seperti seragam SD, kemudian seragam SMP, kemudian seragam SMA juga. Kita sudah berada di ujung video. Baik teman-teman, terima kasih sudah menemani perjalanan kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan perbuatan dari kami. Sampai jumpa. Ketemu di lain waktu teman-teman. Jalan-jalan ke Taman Ekspresi. Jangan lupa ke Museum Pendidikan.
Semoga video ini mengedukasi. Setelah ini kita mau makan. Lapar. Production.